Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bahari. Kembali lagi bersama saya, Edi Mardianto, yang akan mengampu untuk mata pelajaran merencanakan pelayaran 1 untuk kelas 11 Nautika Kapal Penangkap Ikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi berlayar menurut Loxodrome. Dalam pelayaran menurut Loxodrome, kita nanti akan mengenal beberapa arah yang ada di bumi. Arah-arah yang akan dijadikan acuan ada arah utara Giro atau UG, arah utara magnetik atau UM, arah utara pedoman magnetik atau UP, arah US, UM, dan arah UP, arah lambung, dan menjabarkan haluan-haluan. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari di dalam pelajaran materi berlayar menurut Loxodrome. Sebagai pendahuluan, di laut, sebuah kapal harus dapat menentukan arahnya terhadap suatu arah acuan yang telah dipilih. Pedoman magnet dan pedoman giro merupakan instrumen atau alat yang ada di kapal untuk memberikan arah acuan di laut kepada para navigator. Pedoman magnet terjadi oleh karena adanya magnet bumi di sekeliling bumi. Pedoman giro dibuat berdasarkan hukum-hukum ketetapan giroskop pada bumi yang berotasi. Dan ini merupakan instrumen penunjuk arah yang dapat memberikan arah acuan yang tidak banyak menyimpang dari arah derajat yang ada di bumi. Di kapal, arah-arah ditentukan dengan pengukuran sudut horizontal. Sudut-sudut dihitung ke kanan dari 0 derajat sampai 360 derajat dengan arah 0 sebagai arah referensi. Sudut-sudut horizontal ini dapat dibaca pada mawar pedoman yang terbagi menjadi 32 surat. Satu surat sama dengan 11/4 derajat. Jadi untuk mawar pedoman, satu lingkaran penuh 360 derajat terbagi menjadi 32 surat. Arah-arah acuan. Jika kapal berlayar dari posisi A ke posisi B, maka letak B terhadap A harus dapat ditentukan. Kapal harus ditunjukkan pada haluan tertentu agar sampai atau tiba di tempat B. Haluan ini merupakan duduk horizontal yang diukur dari arah acuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jika kita di A, kemudian melukiskan garis singgung yang melalui A, maka garis ini adalah arah utara dan selatan. Arah garis singgung ini ke kutub utara geografis kita sebut dengan utara sejati. Kemudian arah utara giro atau UG. Pedoman yang dipakai di kapal laut adalah pedoman giro. Giro atau poros gasing adalah sebuah gasing yang berputar dengan jumlah putaran yang sangat tinggi dan memiliki sifat penunjuk arah yang stabil. Utara giro ialah horizontal yang ditunjukkan titik utara dari mawar giro, dan arah giro itu tidak
selalu jatuh sama dengan arah utara sejati. Karena adanya pengaruh dari konstruksi giro itu sendiri, pengaruh dari luar, haluan kapal, kecepatan, serta perubahan haluan dan laju dari gerakan kapal. Perbedaan sudut antara utara sejati dan utara giro ditunjukkan oleh yang disebut dengan koreksi total atau KT. KT bernilai positif jika utara giro terletak di sebelah timur dari utara sejati, dan KT bernilai negatif jika utara giro terletak di sebelah barat dari utara sejati. Jadi yang membedakan positif dan negatif itu adalah letak dari utara gironya, apakah di sebelah timur atau di sebelah barat dari utara sejati. Kemudian kita lanjutkan ke arah utara magnetik atau yang disebut dengan atau disingkat dengan UM. Jadi utara magnetik ini adalah komponen horizontal dari medan magnet bumi. Di kebanyakan tempat mempunyai arah yang hampir sama dengan arah derajat ke utara. Sudut yang dibentuk oleh komponen ini dengan derajat setempat tergantung dari letak tempatnya di bumi. Komponen horizontal dari medan magnet bumi memberikan arah utara magnetik. Titik nol mawar pedoman di dalam lingkungan bebas gangguan ini akan memberikan arah utara magnetik. Dalam utara magnetik ini akan dikenal dengan istilah variasi. Variasi adalah perbedaan sudut horizontal antara utara sejati dan utara magnetik. Saya ulangi, variasi adalah perbedaan sudut horizontal antara utara sejati dan utara magnetik. Sama halnya dengan utara giro, di dalam variasi juga dikenal yang namanya variasi positif dan variasi negatif. Variasi bernilai positif jika utara magnetik terletak di sebelah timur dari utara sejati. Dan variasi bernilai negatif jika utara magnetik terletak di sebelah barat utara sejati. Jadi, apabila variasi di sebelah timur, maka positif. Sebelah barat, maka negatif. Di mana-mana di bumi, variasi berubah sangat lambat. Dan di peta laut selalu didapati dalam mawar pedoman. Jadi nilai variasi pada peta terdapat pada mawar pedoman. Di peta laut Inggris misalnya, kita dapati sebagai berikut. Variasi 15 derajat W tahun 1980. Decreasing AB 10 menit annually, atau variasi N 9 derajat W 1980 increasing AB 10 menit annually. Itu adalah contoh-contoh petunjuk yang terdapat pada peta laut tentang variasi. Apa itu decreasing, increasing, annually, nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sebagai gambaran, ini adalah gambar untuk variasi yang bernilai positif. Jadi utara magnetik di sebelah timur utara sejati. Ini adalah variasi yang bernilai negatif. Utara magnetik berada di sebelah barat utara sejati.
Variasi untuk satu tempat di bumi dapat dicari dalam peta laut, kemudian di peta variasi, kemudian ada di buku kepanduan bahari. Jadi apabila kalian ingin mencari nilai variasi di bumi, itu dicari ada di peta laut, peta variasi, dan buku kepanduan bahari. Arah utara dari pedoman magnetik atau disebut juga dengan UP. Ini adalah pedoman paling tua di kapal yang masih menjadi syarat menurut undang-undang, ialah pedoman magnetik. Pedoman magnetik. Yang dimaksud dengan utara pedoman magnetik adalah arah horizontal yang ditentukan titik utara mawar pedoman. Sehingga pada utara pedoman ini akan dikenal dengan istilah deviasi. Sehingga penjelasannya yang disebut dengan deviasi adalah perbedaan sudut antara utara magnetik dan utara pedoman. Saya ulangi, deviasi adalah perbedaan sudut antara utara magnetik dan utara pedoman. Tolong nanti dibedakan apa yang disebut dengan pengertian deviasi dan pengertian variasi. Deviasi bernilai positif jika utara pedoman terletak di sebelah timur utara magnetik. Deviasi bernilai negatif jika utara pedoman terletak di sebelah barat utara magnetik. Sebagai ilustrasi, gambar di bawah ini menunjukkan deviasi positif. Utara pedoman di sebelah timur utara magnetik. Ini seharusnya adalah utara sejati, kemudian sebelahnya adalah utara magnetik. Kemudian deviasi negatif adalah jika UP, utara pedoman, berada di sebelah barat utara sejati atau utara magnetik. Ini adalah gambaran untuk nilai deviasi positif dan negatif. Arah utara sejati, utara magnetik, dan utara pedoman. Ini adalah gambarannya. Ini adalah utara sejati, utara magnetik, utara pedoman. Variasi dan deviasi bersama-sama dilukiskan dalam satu gambar. Apabila antara utara sejati dan utara magnetik, maka akan muncul namanya, ini adalah variasi positif. Di sini antara utara magnetik dan utara pedoman ada deviasi positif. Nah, perbedaan sudut antara utara sejati sampai dengan utara pedoman disebut dengan sembir, atau ada yang menyatakan disebut dengan salah tunjuk. Sembir bernilai positif jika utara pedoman di sebelah timur utara sejati, utara pedoman di sebelah timur utara sejati. Ini timur, sebelah ini adalah barat. Bernilai negatif jika utara pedoman terletak di sebelah barat utara sejati. Utara pedoman berada di sebelah barat utara sejati. Maka sembirnya bernilai negatif. Rumusnya bahwa sembir sama dengan variasi ditambah deviasi. Ingat-ingat, rumus untuk menghitung sembir adalah variasi ditambah deviasi. Arah lambung. Jika kita mengukur sudut-sudut dalam bidang horizontal terhadap bidang membujur kapal dari depan ke kanan atau ke kiri, maka disebut dengan sudut lambung. Pada saat mengukur sudut lambung, dimulai dari depan, kapal ke kanan sampai 360 derajat disebut sudut lambung kanan.
Untuk menunjukkan sudut ke kanan atau ke kiri, kita hitung sudutnya mulai dari depan ke kedua sisi sampai 180. Dinyatakan oleh hijau kanan, kiri merah. Jadi di dalam kapal untuk lampu-lampu biasanya kanan lampunya warna hijau, kiri lampunya warna merah. Untuk menjabarkan sudut lambung menjadi arah pedoman, kita harus menerapkan haluannya. Dengan pertolongan mawar pedoman, dengan tetap menunjuk arah 0 sampai 180, sejajar dengan bidang lunas, kita dapat mengukur sudut-sudut lambung tersebut. Di sini digambarkan bahwa utara sejati menunjuk ke atas sama dengan haluan sejati. Ini adalah haluan kapal, arah kapal, haluan sejati kapal. Ini haluan sejati. Maka arah sejati disebut dengan rumus haluan sejati ditambah sudut lambung kanan. Dari arah sejati, haluan sejati ditambah sudut lambung kanan. Sedangkan arah pedoman dihitung dari utara pedoman sampai dengan haluan kapal. Disebut dengan haluan pedoman. Arah pedoman, haluan pedoman ditambah sudut lambung kanan. Ini ringkasan tadi yang telah disampaikan bahwa utara sejati adalah arah horizontal sepanjang derajat ke utara biru arah horizontal dari titik utara mawar biru, utara magnetik adalah arah horizontal dari medan magnetik bumi, dan utara pedoman adalah arah horizontal dari titik utara mawar pedoman magnet. Arah lambung 0 derajat sama dengan arah horizontal dari bidang membujur kapal ke depan. Perbedaan antara berbagai arah acuan. KT koreksi total adalah perbedaan sudut antara utara sejati dengan utara biru. Variasi perbedaan sudut antara utara sejati dan utara magnetik. Deviasi perbedaan sudut antara utara magnetik dan utara pedoman. Sembir perbedaan sudut antara utara sejati dan utara pedoman. Demikian yang bisa disampaikan terkait dengan materi berlayar menurut Logsodrom. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan, dan kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.